Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan Trooper Mania. Saat ini saya ingin mereview kembali Trooper tahun 84 yang mungkin di video sebelumnya pernah saya liput tentang meninggikan Trooper. Nah, jadi pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kembali kepada sahabat semua tentang meninggikan Trooper atau meninggikan mobil. Pada waktu itu saya meninggikan Trooper dengan menggunakan Teflon atau jenis PE setinggi 8 cm. Nah, ini adalah penampakannya setelah saya tinggikan. Nah, mungkin sahabat nampak di depan saya ini sudah menggunakan ban 33, meskipun dengan ketinggian 8 cm mobil ini sudah bisa dipasang dengan ukuran ban 35 karena masih banyak rongga celahnya di situ. Nah, kemudian ada yang bertanya, ketika meninggikan mobil apa saja yang diperlukan. Nah, saya akan menunjukkan kembali. Yang diperlukan adalah yang pertama, kita memerlukan peninggi. Ada beberapa orang yang menggunakan peninggi menggunakan pipa dilas, tapi saya lebih memilih menggunakan semacam teflon yang saya tunjukkan ya. Ini dia, setinggi 8 cm. Ini memerlukan 14 peninggi ya, 14 peninggi. Jadi di tiap dudukan ditambah tinggi 8 cm sehingga bisa terpasang ban besar dan mobil nampak semakin tinggi. Oke, coba kita lihat dari sini. Nah, itu masih lebar, belum ada ban serepnya teman-teman. Sudah cukup lumayan beberapa bulan juga saya tidak review ya mobil Trooper ini. Jadi 14 peninggi setelah saya pasang, kemudian hal apa saja yang perlu diperhatikan selain dari menaruh 14 peninggi itu, yaitu di bawah mobil untuk mengikat antara bodi dengan chassis itu ada pengait. Nah, itu perlu dipanjangkan juga teman-teman. Coba kita lihat ya, posisinya ada di tengah. Dia ada di tengah sini. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini ada pengait antara bodi dengan chassis agar mobil tidak bergoyang. Nah, ini perlu dipanjangkan sedikit ya, dipindah las-lasannya aja sedikit, mungkin sekitar 2 cm ya. Dan ini enggak dirubah, enggak ada dipotong atau apa, cuman dibuka las-lasannya, dimundurkan kembali. Nah, ini ada 2. Nah, selanjutnya setelah itu, poin pertama, setelah mobil semakin tinggi, tentu kedudukan panjang setir akan mengalami kemerengan ya. Jadi tongkat setir
perlu ada perubahan sedikit ya. Jadi untuk mengatasi kemiringan dari stang setiur, maka kita pasang saya belikan silang 4 ya, perlu di sini silang 4 di sini tetap ya, perlu beli silang 4 satu lagi untuk di atas. Nah, saya tunjukkan. Nah, itu silang 4 seperti itu. Kalian bisa meniru seperti kalau beli jadi kayak punya Avanza. Nah, itu yang kedua. Nah, posisinya setirnya udah aman dan menjadi lebih ringan, saya lihat ya, saya rasakan setelah dipakai, dan tidak ada limbung dan tidak ada masalah. Nah, setelah kedua, selanjutnya perlu diperhatikan tongkat transmisi dan tongkat 4x4. Nah, itu tongkatnya dipanjangkan sedikit aja, sekitar 5 cm, disambung. Nah, udah, itu poin yang ketiga. Dan selanjutnya adalah perlu diperhatikan mengenai selang dari pengisian minyak ke tangki. Itu tidak perlu dirubah, tapi diposisikan saja, posisinya agak cari posisi yang sama-sama tidak ada celah ya. Jadi dinaikkan atau turunkan sedikit posisi selangnya, kemudian diketatkan menggunakan klem, dan itu udah aman ya, nggak ada masalah, nggak ada perlu dikhawatirkan, karena juga selangnya ternyata masih cukup dengan ketinggian 8 cm. Namun lebih dari itu, setelah lebih dari 8 cm itu udah nggak, selangnya perlu wajib diganti itu, atau dipanjangkan pipanya. Setelah itu, nah, ada sering sebagian orang mengganti peninggi per. Nah, ini pakai peninggi. Dengan peninggi seperti itu harus diperhatikan shock breakernya. Shock breaker ketika itu sudah ditinggikan, itu shock breaker akan mengalami kurang panjang, jadi perlu dipanjangkan, karena jika tidak, ketika posisi dia dapat lubang, dia akan merasa nyaman, tetapi ketika posisi dapat polisi tidur atau gundukan, dia akan terasa habis ribonnya, jadi tidak mantul lagi karena udah habis mentok ya. Jadi itu perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan peninggi per. Dan ini karena saya menggunakan peninggi yang kurang lebih 15 cm, jadi ada selisih sekitar 6 cm, maka shock breakernya juga saya sambung menggunakan shock breaker L300, dan saya sambung shocknya 6 cm. Selebihnya tidak ada kendala, semuanya masih aman dan nyaman dikendarai. Nah, begitu teman-teman ya. Dan ini masih perlu banyak perbaikan juga, karena ban serepnya juga belum ada. Kemudian
lampu atretnya pun juga belum dipasang. Oke. Nah, bagi teman-teman yang memiliki ide atau saran buat dropper, nah, boleh dikasih masukan, komen di link YouTube ini. Ini modif-modif ringan saja. Buat pecinta mobil tua, dropper menjadi salah satu pilihan karena agak nyaman dan di dalam juga sangat lapang. Jadi ini eksterior dari dropper yang saya miliki, dropper tahun 94 dengan ban 33. Perubahannya sudah saya beri penjelasan ya, apa saja yang perlu dirubah. Nah, dan ini sudah menggunakan knalpot serigala. Baik, demikian teman-teman review kali ini tentang mobil dropper tahun 84 ini. Semoga memberikan berbagi pengalaman bagi teman-teman yang punya pengalaman unik tentang dropper. Boleh juga sharing dan komentar di video ini. Terima kasih. Salam pecinta dropper.